ngerjain tugas sih sama teman-teman. Walah, sekarang gimana kuliah kamu? Ya lancar sih, cuman ya gitu, banyak tugas, sampai-sampai aku nggak ada waktu buat ibadah. Oh gitu, jadi sekarang kamu yang cari ibadah ya berarti? Ya gimana lagi sih ya? Gimana kalau sekarang kita ibadah bareng aja? Temanya lagi bagus loh. Oh ya, apa temanya? Temanya Aisyah. Yuk kita ibadah bareng. Boleh, boleh. Yuk. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran untuk beribadah. Kami juga menghimbau teman-teman untuk memposisikan posisi yang nyaman, namun tetap menghargai hadirat Tuhan. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, Kau yang berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Kau yang sertai ibadah kami bisa lancar dari awal sampai akhir Tuhan. Kau yang sertai agar kami bisa menerima firman dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Hawa, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku
Shalom, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada, saya berdoa dan berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini, pada ibadah Youth and Teens Online Service ini, saya akan membawakan satu tema, yaitu I Shine, aku bersinar. Bagaimana kita bersinar? Kita bisa bersinar terus di kala pandemi COVID-19 yang kayaknya kita tidak tahu kapan berakhirnya. Atau kita dapat bertahan di kala pandemi ini yang semakin hari semakin gak jelas keberadaannya. Kita gak tahu sampai kapan. Tetapi yang jelas, kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap bersinar dan makin bersinar. Janji Tuhan sangat jelas di dalam Ulangan 28 ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Janji Tuhan itu jelas. Kita akan diangkat menjadi kepala. Tetapi terkadang Tuhan dengan kita itu tidak klop, saudara. Tuhan maunya ke kanan, kita maunya ke kiri. Kita bahkan semau gue hidup, udahlah caranya Tuhan itu kuno. Caraku ini aja mau lebih modern. Kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 sangat jelas sekali. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti gambar ini jelas sekali. Yesus maunya ke kanan, kita maunya ke kiri. Bagaimana kita mau bersinar kalau kita sama Tuhan saja tidak klop? Bagian Tuhan sangat jelas. Merencanakan rancangan yang indah. Mengangkat kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Menyediakan masa depan. Masa depan yang indah, masa depan yang super. Tetapi bagaimana dengan bagian kita? Pada tema khotbah pada hari ini, saya akan membagikan sedikitnya 6 poin supaya hidup kita lebih bersinar di masa pandemi COVID ini yang gak tahu kapan berakhirnya. Yang pertama, upgrade skill. Selama pandemi ini, mulai dari awal tahun sampai sekarang, Anda berbuat apa? Bahkan ada istilah kaum rebahan. Ya, istilah kaum rebahan. Anda beneran rebahan di rumah atau di rumah dengan waktu yang luas, waktu yang banyak Anda melakukan hal yang positif. Gadget Anda ini Anda gunakan sebagai apa? Kuota-kuota Anda ini digunakan sebagai apa? Banyak sekali training-training yang dulunya jutaan rupiah sekarang pada obral menjadi ratusan ribu. Banyak coach-coach yang menjual trainingnya melalui aplikasi Zoom dengan sangat murah. Kita gunakan tidak kesempatan itu. Anda mempunyai keahlian memasak, Anda asah. Atau Anda mau belajar keahlian lain. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, Hosea 4 ayat 6 ini berkata, my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. Umatku binasa, umatku hancur karena apa? Kurangnya pengetahuan. Hey bro, sis, Anda mau belajar,
atau tidak, itu pilihan di tangan saudara. Anda mau menolak atau menerima pengetahuan, itu pilihan di tangan saudara. Kalau kita mau bersinar, tentunya kita harus, dalam tanda kutip, kita melek itu apa yang namanya pengetahuan. Di zaman sekarang ini semua serba digital. Kalau kita tidak upgrade skill kita, kita pasti akan tersingkir. Ada pepatah mengatakan, Anda mau berubah atau mau punah? Ya, upgrade diri Anda. Knowledge is power. Poin yang kedua, setia dalam perkara kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terkadang Tuhan itu memberi kita perkara yang kecil dulu. Supaya apa? Supaya kita mencintai proses. Anda pengen, Tuhan saya pengen pekerjaan yang luar biasa. Tapi Anda dikasih Tuhan hal yang kecil dulu. Kenapa? Karena kita ingin Tuhan kasih pelajaran untuk kita mencintai proses. Saya bilang bro, mie instan aja yang dikenal instan itu aja butuh proses. Loh kok bisa? Anda beli dulu di supermarket, kemudian Anda pulang ke rumah, Anda membuka bungkusnya, Anda mengeluarkan itu mie-nya, Anda merebus air, kemudian Anda memasukkan itu mie ke dalam air, Anda tuangkan dalam mangkok, itu semua butuh proses. Kalau Anda tidak seperti itu, misalnya aku langsung dimakan terus kok, langsung makan aja kok mie-nya, ya tetap aja butuh proses. Anda membuka juga kan, Anda meremas mie-nya, Anda kasih bumbu, langsung Anda makan tanpa rebus, tanpa dimasak, sama aja. Mie instan aja butuh proses. Jadi kita jangan pengennya shortcut, aduh rencana Tuhan itu kuno, lama. Kita boleh lihat Steve Jobs dengan perusahaan Apple-nya, dari yang gudang kecil menjadi perusahaan yang besar. Kita lihat pengalaman Jack Ma dengan Alibaba-nya. Terkadang kita seperti gambar ini. Kita berdoa minta sesuatu pada Tuhan. Tuhan aku ingin bersinar, Tuhan aku ingin sukses. Kemudian Tuhan kasih, oke, ini anakku, saya kasih ini. Apa ini Tuhan? Kok kecil? Bercanda ini Tuhan. Wah, kita marah sama Tuhan. Apa ini Tuhan? Hidupku udah banyak bercanda Tuhan. Bro, sis, saya ingatkan. Tuhan juga bilang kalau saya nanti kasih kamu perkara besar, emang kamu mampu? Mampu gak kamu? Terkadang kita tidak mengukur kemampuan kita. Asal minta, begitu dikabulkan Tuhan tidak sesuai, kita marah. Pengennya perkara-perkara yang besar, pengennya langsung jadi CEO, pengennya digaji tinggi. Setialah dalam perkara yang kecil, maka engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar oleh Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga, mau menerima kritik, teguran, dan saran. Banyak anak muda zaman sekarang susah menerima kritik, teguran, saran. Ada teman saya waktu kemarin ini dia memasak sesuatu, kemudian disuruh saya cicipi. Kemudian dia bilang, bro, cicipi dong, kurang-kurang apa nanti ini ya, info ke aku ya. Oke, saya cicipi, begitu saya info, oh kurangnya ini, kurangnya ini. Dia malah, enggak, ini udah enak kok, Loh, Anda ini minta saran atau mengajak berdebat? Saya bilang gitu. Terkadang kita susah menerima kritik, saran, teguran. Justru sebenarnya saran itu harus kita jadikan sebagai pacuan, acuan kita untuk kita, oh iya ya, untuk mengupgrade diri kita sendiri. Kita belajar dari kehidupan Raja Daud dalam 2 Samuel pasal yang 12. Anda boleh baca di rumah kisahnya. Ketika Raja Daud jatuh dalam dosa, ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung tersungkur,
dia bertobat, ampuni aku Tuhan. Dia tidak bilang, ya salah sendiri Batseba mandi di ruang terbuka, kan bukan salah gua. Salah dia sendiri, kok enggak ditutup. Dia langsung, oke, saya minta ampun Tuhan. Ketika ditegur, langsung berbalik 180 derajat. Dia minta ampun sama Tuhan. Demikian kita juga harus belajar. Kalau ada kritikan yang pedas mungkin, kita cerna dulu. Ini relevan gak dengan kehidupan saya? Kalau enggak ya kita buang. Tetapi intinya kita open mind. Jelas ya, saudara-saudara yang terkasih. Jangan kita BEJ. Apa sih itu BEJ? Blame, excuse, justify. Menyalahkan orang lain, oh dia yang salah. Kemudian mencari pembenaran. Ngapain? Nggak mungkin kita mau maju kalau kita blame, excuse, dan justify. Tapi ubahlah BEJ itu menjadi brave, berani menerima kritikan, excellent. Ubah hidup kita, mindset kita dengan excellent. Dan J, just do it. Lakukan aja. Nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak menyalahkan orang, nggak usah banyak pembenaran. Kalau Anda ingin berubah, brave, excellent, just do it. Jelas, saudaraku? Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa bersinar kala pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir, baik dalam situasi apapun, dalam pekerjaan Anda, dalam kuliah Anda. Yang keempat adalah pilihlah pergaulan yang tepat. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ketika teman Anda, lingkungan Anda sudah arahnya yang tidak baik, itu sebenarnya warning buat diri kita sendiri untuk kita mencari lingkungan yang baru, lingkungan yang lebih positif. Di dalam dunia bisnis terkenal dengan istilah begini. Kepada siapa Anda itu bergaul menentukan dompet tebal tipisnya. Dompet Anda ini menentukan dompet Anda tebal atau tipis. Ditentukan dengan kepada siapa Anda bergaul. Anda bergaul dengan orang yang pintar, orang yang bersemangat, Anda juga ketularan semangatnya. Anda bergaul dengan orang yang udahlah gini aja cukup, ngapain sih belajar gini. Ya pasti oh iya ya gini-gini aja ya, gini udah cukup, ya pasti juga kalian akan merasakan aura yang malas, aura yang tidak mau mengupgrade diri. Saya ada satu statement, teman yang baik itu mensupport ketika kita sedang terjatuh, tetapi tidak menjatuhkan ketika kita sedang berada di puncak sukses. Jadi saya harap dan saya berdoa teman-teman punya hikmat dalam memilih pergaulan, karena itu menentukan akan menjadi seperti apa saudara dan saya tentunya jika salah memilih dalam pergaulan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Sangat jelas sekali dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Pertanyaan saya, sudahkah kita hidup benar di mata Tuhan? Tinggal 2 bulan lagi kita akan menutup tahun 2020. Kita boleh cek kondisi kita sekarang ini. Apakah selama tahun 2020 yang tahun yang susah, tahun yang tidak normal tapi dipaksakan untuk normal, sehingga ada istilah new normal. Apakah hidup kita sudah benar di mata Tuhan? Atau semakin mendukakan Roh Kudus? Atau semakin hari semakin serupa dengan dunia ini? Bagaimana kita mau bersinar
kalau kita serupa dengan dunia ini. Ada suatu kisah tentang Yusuf, teladan Yusuf yang luar biasa. Dimanapun Yusuf ditempatkan, dia selalu bersinar. Karena dia hidupnya benar, tak bercacat celah. Baik dia di dalam penjara, dia selalu disertai Tuhan. Dia selalu menjadi kepala, bukan ekor. Karena apa? Dia hidupnya benar, hidup takut akan Tuhan. Ini penting saudara. Jika kita hidup benar, itu merupakan kunci sukses kita. Karena Tuhan senang dengan kehidupan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Tetapi jangan paksa Tuhan. Setialah kepada prosesnya Tuhan. Dan saya percaya ketika waktunya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita akan diangkat naik menuju satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin saudaraku. Kemudian yang terakhir, poin yang keenam, yaitu dwell in dengan Roh Kudus. Selama ini apakah kita masih dwell in dengan Roh Kudus? Dwell in dalam artian Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Apakah Roh Kudus ini sudah Anda usir dengan kesombongan Anda? Dengan ego Anda? Hidup semau gue Anda? Hidup tidak dalam pertobatan. Udahlah, gini aja lah. Roh Kudus lah, biar pergi. Ada satu lagu yang sangat bagus, favorit saya. Judulnya All My Life. Bagian refrennya berkata, Father, dwell in me, fill me with your holiness. Father, Bapa, Roh Kudus, kita panggil dia, dwell in dengan saya, isi kehidupan saya dengan kekudusan. Wow, luar biasa. Tahun 2020 akan berakhir. Saya bertanya kepada teman-teman youth, teman-teman teens. Apa yang saudara isi tiap hari? Apakah Anda mengisi dengan kekudusan? Apakah Anda mengisi dengan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus? Bagaimana kita mau bersinar kalau kita tidak dwell in dengan Roh Kudus? Sebagai closing statement, Anda menjadi seperti apa sekarang adalah keputusan yang Anda buat di masa lalu. Tetapi Anda, saudara dan saya, menjadi seperti apa di masa depan ditentukan pilihan-pilihan di masa sekarang. Coronavirus ini kita tidak tahu kapan berakhir. Tetapi pertanyaan saya tantang saudara, demikian juga saya menantang diri saya sendiri. Mau menjadi seperti apa setelah COVID-19 ini berakhir? Apakah saudara menjadi lebih bersinar? Semakin bersinar? Semakin hidup serupa dengan Tuhan? Ataukah Anda biasa-biasa saja? Atau justru yang ketiga, Anda semakin menurun, justru malah meninggalkan Tuhan. Dan saya berdoa dan berharap setelah COVID-19 ini berakhir, saudara dan saya menjadi lebih bersinar, lebih lagi memuliakan Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas semua yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga
Engkau telah menyertai hamba-Mu dalam hamba-Mu memberitakan firman Tuhan, mengajarkan kami bagaimana kami hidup harus terus bersinar dalam Engkau. Terkadang kami lemah Tuhan, tetapi kami mau ya Tuhan, ketika kami lemah, Engkau kuatkan kami. Ketika kami lemah, kami panggil, Father, dwell in me, fill me with your holiness. Terima kasih Tuhan. Biarlah setelah pandemi ini berakhir, kami menjadi orang-orang yang bersinar, orang-orang yang luar biasa di hadapan-Mu. Jangan sampai kami terhilang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sampai pada hari ini Engkau masih melindungi kami semua dalam kesehatan, kekuatan, berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa juga untuk khususnya jemaat Youth and Teens di GBI Aletheia ini. Biarlah hidup mereka semakin bersinar, semakin hari semakin menyenangkan Engkau, baik dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati pekerjaan mereka, berkati kuliah studi mereka ya Tuhan. Dan kami percaya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas semuanya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Terima kasih, God bless you. Nah, gimana In? Ibadahnya cocok banget kan? Iya dong, relate banget di kehidupanku. Aku jadi terberkati banget sekarang. Oh ya, kapan ada ibadah lagi? Ibadah lagi itu 2 minggu lagi. Terus kalau kamu pengen tahu info lebih lanjut, kamu bisa cek aja Instagramnya. Ada Youth Aletheia sama Aletheia Teens. Oh, oke deh. Ya udah kalau gitu aku lanjut jam. Iya In, thank you ya. Jaga kesehatan. God bless you.